Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita akan belajar mata kuliah perpajakan. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan umum. Di pajak penghasilan umum nanti kita akan membahas beberapa tema, yaitu mulai dari dasar hukum dan definisi, kemudian subjek dan objeknya, kemudian yang dikecualikan, serta nanti tarif beserta perhitungan yang akan dilakukan dalam menghitung pajak penghasilan. Nah, sebelum kita mulai pemaparan lebih lanjut, untuk yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah apa yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, untuk definisinya sendiri, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Tetapi yang harus ditekankan di sini adalah bahwa penghasilan itu tidak hanya semata-mata berbicara masalah uang ataupun hasil kerja yang didapatkan oleh seseorang ataupun badan. Nah, penghasilan itu merupakan setiap pertambahan nilai ekonomis dari yang didapatkan oleh orang pribadi maupun badan. Nah, jadi setiap bertambah nilai ekonomis dari badan ataupun orang pribadi itu merupakan penghasilan. Contohnya, apabila kita mendapatkan hadiah, ya, hadiah berupa misalnya hadiah undian. Ya, apabila kita mendapatkan hadiah undian berupa sepeda motor contohnya, nah itu nilai ekonomis kita bertambah. Mungkin yang tadinya tidak memiliki sepeda motor, nah sekarang jadi memiliki sepeda motor. Atau mungkin yang tadinya sepeda motornya ada 1, sekarang sepeda motornya ada 2. Nah, itu berarti nilai ekonomisnya sudah bertambah. Nah, itu merupakan penghasilan. Jadi penghasilan tidak hanya semata-mata adalah uang yang didapatkan, apakah itu orang pribadi maupun badan. Nah, kemudian setelah membicarakan masalah definisi dan dasar hukum dari pajak penghasilan, kemudian kita akan masuk kepada apa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan sendiri itu ada 4. Yang pertama itu merupakan subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi itu adalah setiap orang yang memiliki potensi sebagai subjek pajak. Nah, kemudian adalah warisan yang belum terbagi. Nah, di sini warisan sebelum terbagi juga merupakan subjek pajak penghasilan. Nah, kemudian subjek pajak selanjutnya itu adalah subjek pajak badan. Subjek pajak badan itu dapat berupa PT, CV, yayasan, firma, lembaga ataupun lembaga yang memiliki kekuatan hukum atau satuan hukum berbentuk badan hukum. Nah, kemudian adalah BUT. BUT sendiri itu adalah bentuk usaha tetap. Dan bentuk usaha tetap itu merupakan bentuk usaha yang bukan didirikan di Indonesia tetapi bertempat kedudukan di Indonesia. Dapat berupa kantor cabang, pabrik, kantor perwakilan, ya. Jadi contohnya ada beberapa perusahaan yang memiliki cabang di Indonesia ataupun pabrik di Indonesia, itu merupakan salah satu contoh atau jenis BUT. Misalnya pabrik Coca-Cola yang ada di Indonesia, kemudian pabrik sepatu Nike yang ada di Indonesia, itu merupakan adalah salah satu bentuk BUT. Nah, setelah kita mengetahui subjek pajak penghasilan, kemudian subjek pajak penghasilan itu sendiri terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan ada juga subjek pajak luar negeri.
Nah, siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam negeri itu adalah yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi itu selama 183 hari kurang lebih sebanyak